lagi kamu tidak siapkan uang sebesar 1 juta baht cash, tidak campur daun, kami akan bunuh anakmu. Oh, mulailah Pak, gue beli uang itu. Dicari-cari dari mulai yang kertas, yang logam gelap, logam terang, sampai logam yang kayak tadi ya. Dihitung-hitunglah suami istri. Wah, dapatlah totalnya duit yang mereka kumpulkan malam itu 999.999,5 baht. Aduh, kurang berapa? 50 stang lagi. Akhirnya mereka bilang, ayo cek lagi 50 stang ya. Mereka bongkar, tiba-tiba ketemu di bawah karpet 50 stang. Pasti sikapnya berbeda waktu dia nemukan, waktu kita menemukan maksudnya 50 stang waktu jalan ke Ebek. Ngerti mas ya? Waktu dia ketemu 5, Tuhan, thank you Tuhan, anakku nggak mati Tuhan karena 50 stang. Mencari dengan sungguh-sungguh. Kalau orang menemukan dengan tidak sengaja, penghargaannya biasa. Tapi kalau dia cari sungguh-sungguh karena ada satu tekanan yang kuat, karena satu kebutuhan yang mendesak, maka sekecil apapun waktu dia temukan, dia akan bersyukur di hadapan Tuhan. Nilai 50 stangnya sama nggak? Sama. Yang membedakan apa? Suasana hatinya waktu dia mencari. Ya. Kata yang keempat, hal yang kita mesti perhatikan, hal yang keempat adalah cari Tuhan. Cari dengan sungguh-sungguh. Ya. Setiap orang yang mencari dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Matius katakan, barang siapa yang mencari akan mendapatkan. Nah, kata seek ini dalam terjemahan lebih tua juga mengandung arti to follow. Ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Ingat bahwa Tuhan ingin kita jadi muridnya. Ikuti teladan guru kita. Kata seek juga mengandung arti ask, minta. Minta, maka akan diberikan. Cari akan mendapatkan. Kata seek juga search, mencari, menjelajah. Bahkan juga dalam terjemahan yang lebih kuno dikatakan seek ini sama dengan orang yang worship. Kenapa kita memuja Tuhan? Karena kita menghargai Dia lebih daripada yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu kita sembah Dia. Sekalipun kita punya kekuatan untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita, tapi karena kita tahu Dia paling berharga, Dia paling hebat, kita akui Dia luar biasa, maka kita sembah Dia. Ingat yang keempat, waktu engkau lelah, recall to your mind, ingatkan bahwa barang siapa yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Katakan amin. Dan akan muncul pengharapan dalam hati kita. Waktu setiap kali kita datang dalam penyembahan kepada Tuhan, saya pastikan ada pengharapan bahwa Tuhan akan membela hidup kita. Mencari artinya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Semua kita dikenal oleh Tuhan, tetapi yang jadi pertanyaan, apa kita mengenal Tuhan apa tidak? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sama-sama katakan ya kepada Tuhan. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada ya Bapa, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari. One more time, katakan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah.
mengatakan, dan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu berdoa mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, yang keempat, ingat, waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pengharapan itu akan muncul dari hidup kita kepada Bapa. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa setiap kali gereja memutuskan untuk mencari Engkau, supaya pengenalan akan Engkau terjadi bagi hidup mereka. Tuhan, aku berdoa bangkitkan pengharapan atas hidup mereka, supaya mereka berani berharap dan percaya bahwa Tuhan pasti melawan mereka, Tuhan pasti membela mereka, Tuhan menjawab kerinduan hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir, sama-sama kita lihat ayat 26. Mari kita baca bersama-sama ayat 26. Ratapan 3 ayat 26. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Menanti dengan diam. Ya, Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dalam tinggal tenang, tinggal diam, terdapat kekuatan kita. Amsal 17 ayat 28 dalam pola pikir yang hampir sama bilang begini. Amsal 17:28. Kalau kita berdiam diri, orang bodoh pun bisa disangka bijaksana. Berdiam diri, ya. Artinya tidak membuat pelanggaran dengan keputusan, dengan perkataan, dengan tindakan yang belum tentu sesuai dengan hikmat Tuhan. Yang kelima, ingat baik-baik. Waktu engkau sedang lesu pengharapan, mari datang berdiam dalam hadirat Tuhan. Maka pengharapan itu akan muncul. Pengharapan bahwa pertolongan dari pihak Tuhan akan berlaku bagi kehidupanmu. Amin. Amin. Mungkin kau menghadapi tantangan dalam bisnismu. Ada cheating, ada sesuatu yang baru, tren baru, sehingga mengacaukan pasarmu, marketmu. Dan kau mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku capek lah Tuhan. Baru saja kita mau menuai, sudah muncul saingan yang baru. Jadi sampai kapan kau bisa maksimal Tuhan? Nah, waktu kau mulai letih dalam jiwa, diam dalam hati. Nantikan pertolongannya. Berbicara tentang keberanian percaya untuk mengizinkan Tuhan yang mengatur dan bertindak. Melepaskan hak pembelaan diri, penghakiman kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang putuskan. Mari belajar diam. Mungkin di kantor, mungkin di pergaulan, atau apa saja. Kita merasa kita dicurangi. Kita tahu ada bagian kita mulai dicuri oleh belalang pelapi dan pengerik korban. Ada kalanya kita mesti berperang, ya. Tapi ada kalanya kita mesti berdiam diri, retreat, masuk dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Berdiam diri artinya datang di hadapan Tuhan. When the ocean rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are here. I will be still to know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. Di saat badai berdua, di saat badai